Oke guys, kali ini kita akan membacakan tweet yang dibuat oleh Simple Man yang berjudul Rumah Angker Temanku. 10 tahun yang lalu, tepatnya saat gue masih duduk di bangku kelas 3 SMP. Itu adalah masa liburan 1 minggu setelah ujian. Seingat gue, waktu itu sore. Enak-enak lagi bengong, tiba-tiba gue disapa sama tetangga sekaligus sepupu. "Liburan kemana?" tanya dia. Nama sepupu gue Udin. "Gak kemana-mana," jawab gue. Dan terjadilah obrolan basa-basi. Intinya Udin nawarin gue buat ikut sama dia nginap di rumah tetangga gue yang ada di desa, jauh dari tempat yang gue tinggal. Namanya Yuda. Gue mikir, dan dia bersikeras ngeyakinin. Gue dapat info ada 3 anak lagi yang gabung, jadi totalnya 6 orang. Gue pikir seru kan karena rame, dan lumayan juga biasa liburan di desa. Gue gak pernah mikir macam-macam, jadi akhirnya gue ikut. Berangkatlah kita keesokan paginya. Sebelumnya, gue gak pernah ke rumahnya Yuda yang di desa, dan kayaknya cuma gue yang belum pernah ke sana. Lama perjalanan sekitar 2 jam, karena desanya sendiri masih satu kota sama gue, kota M. Sampailah gue di sana, dan waktu pertama kali lihat rumahnya, normal. Normal adalah hal yang pertama gue rasain karena jujur walaupun gue gak bilang gue istimewa, tapi gue sangat sensitif. You know what I mean. Gue perhatiin rumahnya Yuda gak jauh beda dari rumah biasanya. Samping kiri kanan rumah tetangga dan rame. Tapi ternyata gue salah besar. Karena kita nyampe agak siang, jadi kita berberes perbekalan buat nginep 2 hari rencananya. Setelah selesai masukin perbekalan yang cuma mie instan, kami sepakat main game sebelum adzan zuhur berkumandang. Yuda sebagai milik rumah pun berpesan, 1. Jangan buka pintu dapur. Waktu itu gue belum berpikir macam-macam. Oke. Kita akhirnya main game Guitar Hero. Kami bergantian main dan tanpa sadar waktu berlalu cepat dan gue yang sadar bilang udah mau zuhur nih. Tapi dasarnya bocah-bocah semprul, mereka makin asik main tuh sampai akhirnya. Ini pertama kalinya gue merasa ada yang aneh di rumah ini. TV yang kita pakai buat ngegame tiba-tiba mati. Padahal kondisi lampu di kamar nyala. Gue sama yang lain cuma saling lihat satu sama lain, kemudian hitungan ketiga kompak lari keluar rumah. Walaupun sepele, tapi jantung gue deg-degan. Kayak maling ayam hampir ketangkap digebukin warga. Gue lihat mata teman-teman gue juga masih panik, dan mereka saling bergumam satu sama lain. Tapi cuma gue yang kayaknya gak ngerti apa yang mereka coba omongin. Sialnya gue belum curiga. Kita balik ke rumah setelah tenang dan saling meyakinin kalau itu cuma kebetulan belaka. Termasuk yang punya rumah si Yuda yang larinya paling kencang tadi. Kita berhenti main game dan memutuskan untuk tidur siang sampai menjelang sore. Gak ada yang terjadi selama waktu tersebut. Sampai akhirnya, setelah malam tiba, hal yang seharusnya gue tahu, kalau ternyata ada yang disembunyikan dari rumah itu. Semua anak udah pada mandi, dan gue kebagian mandi paling akhir, tepatnya sebelum azan maghrib. Sebelum gue lanjut ceritanya, gue mau kasih tahu siapa saja nama teman-teman gue. Ada Udin, sepupu gue, Yuda, Jali, Andri, Dayat, dan gue. Sebelum azan maghrib, langit udah mulai gelap dan gue pergi ke kamar mandi.
sedikit yang mesti lu pada tahu. Rumah ini terlihat seperti rumah biasa dari depan. Tapi dari keseluruhan rumah cuma dapur dan kamar mandi yang dibiarkan tetap kuno. Jadi temboknya dari bambu. Selain itu dapurnya masih beralaskan tanah dan kamar mandinya masih menggunakan sumur. Mantap. Setelah gue pikir-pikir, setari gue tiba di rumah ini, gue baru sadar gue belum melihat sama sekali dapur dan kamar mandinya. Setelah dikasih tahu di mana lokasinya, yang ternyata dapur dan kamar mandi ada di area yang sama, gue pun pergi. Setelah gue buka pintu yang menuju dapur, lalu kamar mandi, gue kaget karena di dapurnya yang super gede, lengkap dengan tungku kayu bakar, ada sebuah ranjang kosong. Gue coba mikir positif karena emang gak aneh ada ranjang di dapur karena rumah nenek gue sendiri juga begitu. Di sini gue juga baru sadar ada pintu di dekat almari di ujung ruangan dan gue sadar itu pintu yang diomongin Yuda. Pintunya kelihatan aneh, kayak sengaja diganjal sama almari dan kalau dilihat pintunya mengarah ke halaman belakang yang gak gue tahu entah ada apa di sana. Kamar mandinya di sebelah kiri dapur. Satu hal yang gue ingat, suasana di dapur itu benar-benar bikin perasaan gue anyep. Ini pertama kalinya kesensitifan gue main. Ada perasaan yang paling gue benci ketika badan gue yang hangat tiba-tiba berasa lemas. Tapi gue coba berpikir positif karena gue tahu di sini pasti ada. Kalian tahu kan maksud gue apa? Dan gue gak mau ngusik mereka, tapi kayaknya gue salah besar. Lanjut saja. Gue mandi di sumur, walaupun perasaan was-was gak enak, kayak semacam ada yang ngeliatin, tapi gue gak tahu di mana. Setelah mandi, gue keluar dari kamar mandi dan betapa kagetnya gue waktu lihat keranjang kosong. Kali ini ada yang tidur di atasnya. Gak ada yang bisa gue ucapin waktu lihat itu. Wujudnya nenek-nenek tua berambut putih panjang dengan kebaya dan dia ngeliat ke arah gue. Tepat ke arah gue. Dia cuma lihat sambil tiduran di atas ranjang itu. Matanya mengikuti kemana gue jalan. Yang paling serem, dia cuma senyum. Jantung gue udah gak karuan. Gue yakin dia bukan manusia. Tapi gue coba mastiin, langsung tanya ke yang punya rumah, si Yuda. Ketemulah gue di sana. Si Yuda yang lagi sendirian di ruang tamu, lagi baca-baca komik. Gue bilang, "Kok lu gak bilang ada nenek lu di sini? Katanya rumahnya kosong." Dia ngeliat gue kayak rada keheranan, terus bilang, "Kosong kok, kan bokap kesini baru besok." "Oke," kata gue dalam hati. Fix bukan manusia itu tadi. Yuda tanya lagi, "Apa maksudnya?" Gue bilang ada neneknya. Dan dia ceritain kalau nenek kakeknya sudah lama meninggal. Gue cuma istighfar dan coba ngelupain senyuman manis nenek-nenek itu. Tapi kayaknya gak mungkin. Karena setelah kejadian itu, kesensitifan gue kayak mendadak meningkat berkali-kali lipat. Yuda pergi ninggalin gue di ruang tamu, sementara gue sendiri dengar sesuatu yang datangnya dari luar. Tepatnya pohon jambu di depan rumah. Sebelumnya, gue gak merasakan apa-apa sama pohon jambu itu. Tapi kali ini berbeda. Gue mendekat ke jendela rumah dan mengamati apa yang ada di sana. Gak ada apa-apa. Cuma halaman kosong. Tapi suara itu masih kedengaran. Suara seperti cewek yang sedang ketawa. Tipis, nyaris pelan sekali suaranya. Dan apesnya mata gue bergerak lihat ke atas pohon jambu. Gue cuma diam sepersekian detik sebelum sadar ada mbak-mbak baju putih sedang duduk santai di salah satu dahan pohon jambu. Matanya fokus ke mata gue.
Dia kayaknya tahu kalau gue liatin dia dari balik jendela ruang tamu. Gue udah gak bisa ngungkapin seberapa jebol jantung gue berdetak waktu itu. Gue pergi dari sana dan gabung sama yang lainnya di ruang tengah. Mereka masih main game. Waktu itu PS2 masih jadi barang mewah dan muda yang kebetulan punya. Jadi mereka gak ada hentinya main itu. Gue gabung, tapi gue gak cerita apapun. Gue berusaha gak cerita apapun. Selain gue gak mau bikin panik yang lain, gue juga ngerasa gak etis cerita begituan di saat gue datang ke sini sebagai tamu. Ya, tamu yang sedang disambut para penghuninya.